Yang terakhir adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diangkat oleh beliau di sini. Hadis diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Bukair dari Abi Kilabah dari Thabit bin Dahhak dari Nabi SAW. Beliau bersabda, la'nul mu'mini ka qatlihi wa man kadzafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatili wa man qatala nafsahu bi syai'in adzabahu Allahu bihi yaumal qiyamah. Hadis ini sebelum saya terjemahkan, Imam Az-Zahabi coba memberikan beberapa step, beberapa tingkatan yang dianggap bunuh diri. Tapi yang paling besar adalah menusuk diri sendiri sampai menghilangkan nyawanya. Cuma kita bisa masuk membunuh orang lain, gitu kan? Atau membunuh diri sendiri kalau kita membuat sesuatu perbuatan yang akhirnya membuat kita mati gara-gara perbuatan itu atau orang lain mati. Seperti misalnya hadis ini menyebutkan melaknat orang mukmin adalah seperti membunuhnya. Melaknat itu menghina-hinanya, ya. Kamu begini, kamu begitu, menghina-hinanya, menjatuhkannya, mungkin karena bawahan, mungkin karena anak, mungkin karena pasangan hidup, mungkin karena apalah ya, pembantu, supir, apa saja, lalu dihina-hina sehingga orang itu merasa terhina, merasa kecil, ya, dan akhirnya dia sakit mati gara-gara itu. Itu sudah cukup melaknat begitu, menghina-hina sampai akhirnya orang itu merasa terhina sekali, tidak percaya diri lagi. Ini termasuk dalam masalah membunuhnya. Lalu dikatakan barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan suatu kekafiran, maka dia seperti membunuhnya. Tidak boleh kita menisbatkan kekufuran pada seorang muslim, ya, secara sengaja sementara kita tahu dia belum kafir. Lain kalau dia nyata-nyata mengatakan saya murtad, misal naudzubillah dari Islam, itu sudah jelas kafiran, kita boleh mengatakan dia kafir. Tapi predikat kafir nggak boleh dikasih kepada orang muslim sama sekali, kecuali jelas indikasi-indikasi membawa dia pada kekufuran, baru bisa. Nggak boleh sama sekali. Kata Nabi SAW, menuduh kekafiran kepada seorang mukmin adalah sama dengan membunuhnya, sama dengan membunuhnya. Di dalam hadis yang lain menguatkan poin ini adalah bunyinya, hadis yang lain menyebutkan tentang masalah siapa yang menuduh kekufuran pada saudaranya muslim, maka kalimat kufur itu akan kembali kepada salah satunya. Kalau orang yang sedang dituduh itu benar kafir, maka akan kembali kepada dia, ke kalimat kufuran. Kalau yang dituduhkan tidak benar, akan kembali kepada pengucapnya. Jadi kita nggak boleh gunakan kata-kata kafir selama dia syahadat muslim. Salah ada kekeliruannya, kita katakan begitu, ada kekeliruan. Oh ini salah, ini keliru. Dan adabnya Nabi SAW kalau meluruskan tidak menyebutkan nama, ya, disebutkan dengan cara-cara yang baik. Kemudian lanjutan hadis dikatakan, dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Kata ulama hadis artinya tambahan dari siksaan yang ada, ya, memang siksaan yang sudah ada dari api neraka, dari cambukan, dari segala, ditambahkan lagi dengan benda yang dia pakai menyiksa. Allah Azza wa Jalla akan ciptakan benda yang serupa, tapi sesuai dengan poster tubuh dia pada hari kiamat. Karena orang yang di neraka nanti tubuhnya besar, gitu kan? Tubuhnya besar. Sampai kata Nabi SAW, sungguh gigi gerahamnya orang kafir di neraka itu seperti gunung Uhud, gitu kan? Gigi gerahamnya seperti gunung Uhud, bagaimana tubuhnya? Kata Nabi SAW, seseorang demi zat yang tubuhku dalam genggamannya, ya, atau demi Allah lah, Nabi SAW bersumpah, sesungguhnya salah seorang dari umatku akan disiksa di neraka karena dosanya sampai tubuhnya menjadi salah satu sudut neraka. Memang jadi besar sekali tubuhnya pada saat itu. Nah, alat-alat yang dipakai untuk menyiksa juga akan sesuai dengan poster tubuhnya. Jadi makna daripada hadis yang tadi menyebutkan dia akan disiksa dengan pisau yang dia pakai bunuh, racun yang dia pakai minum, itu bukan berarti dengan porsi yang di dunia, tapi akan disesuaikan dengan poster tubuh dia di akhirat nanti. Akan seperti itu. Allahu a'lam. Jadi hadis ini menyimpulkan